Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Ahmad Yulil Sugandi, Nice Roka Pratama, dan Lizani Rahma Sapitri. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul Kebijakan Keringanan Perpajakan untuk Perusahaan di Negara Kawasan Asia Tenggara pada Masa Transisi Pandemi COVID-19. Nah, saja kepada review artikel ini. Yang pertama yaitu saya sendiri yang akan membahasnya. Poin pertama yaitu identitas artikel. Artikel ini berjudul Kebijakan Keringanan Perpajakan untuk Perusahaan di Negara Kawasan Asia Tenggara pada Masa Transisi Pandemi COVID-19. Jurnal Keringanan Perpajakan Asia Tenggara Pandemi COVID-19 and COVID-19. Volume, nomor, dan halaman yaitu volume 6 nomor 1 halaman 88 sampai 100 tahun 2022. Nama penulis yaitu Mariati Asmana. Masuk kepada poin pendahuluan yaitu ada latar belakang. Latar belakang dari jurnal ini yaitu pandemi COVID-19 menjadi isu kesehatan yang berdampak luas terhadap perekonomian suatu negara, sehingga pemerintah membuat beragam kebijakan ekonomi termasuk pemberian keringanan perpajakan bagi perusahaan. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana dampak kebijakan keringanan perpajakan untuk perusahaan di negara kawasan Asia Tenggara pada masa transisi pandemi COVID-19. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kebijakan keringanan pajak yang diberikan kepada perusahaan di negara kawasan Asia Tenggara pada masa transisi pandemi COVID-19 di tahun 2022. Nah, literatur review. Kebijakan selama pandemi COVID-19 di kawasan Asia Tenggara. Literatur reviewnya itu Chris Mundo tahun 2022, Sembiring tahun 2022, Deloitte tahun 2022, Madinah tahun 2022, Yong tahun 2022, Pew tahun 2022. Penelitian terdahulunya yaitu Arham A dan Firmansyah A tahun 2021 juga mendapati bahwa mayoritas negara di kawasan Asia Tenggara menerapkan kegiatan keringanan pajak bagi perusahaan berupa memperpanjang batas waktu untuk melaporkan pajak, memberikan penundaan pembayaran pajak, memberikan restitusi pajak dalam waktu cepat, dan memberikan ketentuan penggantian kerugian, pengurangan dan pembebasan pajak penghasilan. Nah, masuk kita kepada metode penelitian. Nah, jenis penelitian di sini yaitu pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan datanya yaitu dokumentasi, teknis analisis data itu sekunder, variabel penelitian yaitu independen analitis kebijakan keringanan perpajakan untuk perusahaan di negara kawasan Asia Tenggara. Yang dependennya yaitu masa transisi pandemi COVID-19. Sampel penelitian yaitu 10 sampel negara dan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi. Selanjutnya bagian pembahasan yang akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Nice Roka Pratama. Kepada Nice kita persilahkan. Baiklah, saya Nice Roka Pratama dengan NIM 1916040029 akan membacakan materi mengenai pembahasan dari artikel berikut. Yang pertama, Singapura. Inland Revenue Authority of Singapore memberikan skema pembebasan pajak untuk perusahaan baru dan skema pembebasan pajak parsial untuk perusahaan. Adalah keringanan pajak yang tersedia untuk mengurangi tagihan pajak perusahaan. Yang kedua, Filipina. Pemerintah Filipina melalui Undang-Undang Pemulihan Perusahaan dan Insentif Pajak untuk Perusahaan memberikan insentif fiskal yang besar dalam teknologi baru sebagai kebijakan industri dengan mempromosikan investasi yang akan mendorong revolusi industri. Yang ketiga, Indonesia. Undang-Undang HPP mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, program pengungkapan sukarela,
pajak karbon, serta bea cukai. Perusahaan mendapatkan fasilitas keringanan pajak berupa penurunan tarif PPh badan menjadi 22% yang berlaku untuk tahun pajak 2022. Yang keempat, Brunei Darussalam. Perusahaan yang berurusan dengan ekspor dapat memilih untuk membayar pajak dengan tarif tetap sebesar 1% atas ekspor yang disetujui sebagai pengganti pajak perusahaan. 5. Kamboja. MEF telah menerbitkan prakas untuk memberikan insentif pajak tambahan kepada setiap perusahaan dalam bisnis pertanian beras, pembelian beras, dan ekspor beras giling. Untuk yang pertama ada tarif PPN dari pasokan beras, yang kedua PPN masukan yang terkait dengan usaha tani padi, yang ketiga PPN masukan terkait impor sarana produksi dan peralatan, dan yang terakhir yaitu CIT di mana perusahaan berhak atas masa tax holiday. Yang keenam ada Laos. Kegiatan yang berhubungan dengan listrik dan kegiatan yang terkait dengan mineral yang dikenakan PPN memiliki dasar penghitungan PPN yang terpisah dari spesifik, yaitu yang pertama ada untuk penyediaan, penjualan, pembelian, dan perdagangan, dan yang kedua untuk impor mineral. Dengan mineral yang dikenakan PPN memiliki dasar penghitungan PPN yang terpisah dari spesifik, yaitu yang pertama ada untuk penyediaan, penjualan, pembelian, dan perdagangan, dan yang kedua untuk impor mineral. 6. Ada Laos. Kegiatan yang berhubungan dengan listrik dan kegiatan yang terkait dengan mineral yang dikenakan PPN memiliki dasar penghitungan PPN yang terpisah dan spesifik. Yang ketujuh, ada Malaysia. Pengurangan pajak yang ditingkatkan atau diperpanjang lainnya termasuk yang pertama ada memperkenalkan pengurangan pajak untuk tuan tanah, yang kedua memperluas cakupan pengurangan ganda, yang ketiga memperpanjang pengurangan pajak, dan yang terakhir memperpanjang pengurangan pajak untuk perusahaan manufaktur dan jasa terkait. Yang kedelapan ada Myanmar, yaitu semua pengambilan pajak triwulan dan tahunan harus diajukan secara elektronik. Yang kesembilan Thailand. Ada 3 keputusan. Yang pertama, keputusan kerajaan nomor 730 di mana perusahaan atau persekutuan hukum yang berbadan hukum. Yang kedua, keputusan kerajaan nomor 729 di mana perusahaan atau persekutuan hukum yang beroperasi di SEZS. Yang ketiga, keputusan kerajaan nomor 728 di mana perusahaan atau persekutuan hukum dan perorangan yang bertempat usaha di SEZS. Dan yang terakhir yaitu Vietnam, di mana wajib pajak diperoleh untuk mengklaim pengurangan pajak penghasilan badan untuk sumbangan dan biaya sponsor COVID-19 di Vietnam. Kesimpulan, pemerintah di seluruh negara kawasan Asia Tenggara pada masa transisi dari pandemi menuju endemi COVID-19 masih memberikan kebijakan keringanan pajak untuk perusahaan berupa pengurangan dan pembebasan pajak penghasilan. Seperti Kamboja, Laos, Thailand, dan Vietnam memberikan keringanan pajak berupa pengurangan dan pembebasan PPN. Secara teoritis dapat memberikan wawasan terkait kebijakan keringanan pajak untuk perusahaan yang diberikan oleh pemerintah negara di kawasan Asia Tenggara pada masa transisi pandemi menuju endemi COVID-19. Secara praktis dapat menjadi rujukan bagi pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan dan mengevaluasi terkait kebijakan perpajakan khusus perusahaan. Kelebihan. Artikel ini memiliki topik tentang keringanan perpajakan, Asia Tenggara, pandemi COVID-19, endemi COVID-19, sehingga berguna bagi pemerintah dan juga masyarakat lokal untuk mengetahui dampak keringanan perpajakan tersebut di 10 negara yang ada di kawasan Asia Tenggara.